Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang materi pengantar terkait dengan rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Nah, untuk mata kuliah ini dari kelompok keahlian ergonomi program studi teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Baik, nah berikut merupakan tim teaching yang ada di kelompok keahlian ergonomi. Ada Prof. Hari Purnomo, Pak Hartomo, saya Amaria Dilasari, kemudian ada Pak Ragil, Pak Songsa, dan Bu Atia. Nah, untuk deskripsi mata kuliah rekayasa sistem kerja dan ergonomi, fokus dari mata kuliah ini adalah bagaimana cara mendesain, kemudian memperbaiki sistem kerja menggunakan pendekatan ergonomi. Nah, berikut merupakan capaian pembelajaran yang perlu ditekankan pada mata kuliah ergonomi ini. Jadi bagaimana bisa untuk memahami prinsip rekayasa sistem kerja dan ergonomi, kemudian mampu merekayasa sistem kerja yang ergonomis. Dan poin penilaiannya itu ada komponen UTS, UAS, tugas, dan tutorial. Kemudian di sini merupakan distribusi nilai mulai dari nilai E sampai nilai A. Nah, mata kuliah rekayasa sistem kerja dan ergonomi ini merupakan syarat sebelumnya dari materi fisiologi dan pengukuran kerja. Kemudian menjadi output untuk mata kuliah K3 dan desain produk technopreneurship. Adapun peta pembelajaran pada mata kuliah RSKE ini terdiri dari dasar RSKE, kemudian pengertian ergonomi, antropometri, perancangan alat bantu, prinsip alat, kognitif display dan kontrol, usabilitas, manual handling, lingkungan kerja, fisik. Nah, outputnya itu adalah desain stasiun kerja serta perancangan lingkungan kerja menuju ke mata kuliah rekayasa sistem kerja dan ekonomi. Adapun siklus yang ada dalam mata kuliah ini, yang pertama secara tatap muka, secara daring, ada lecturer dan discussion, review jurnal, kemudian ada penugasan seperti mind map, tutorial, case study, serta post test. Untuk case study implementation, di sini ada integrasi materi mata kuliah, tutorial, dan case study, ada literatur review, ada pemilihan kasus, pemilihan metode, analisa perbaikan, pembuatan laporan, kemudian ada big project yang berkaitan dengan masa pandemi ya. Adapun definisi dari teknik industri sendiri, yang pertama adalah industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment, and energy. Jadi di sini adalah mengintegrasikan dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Nah, ketiga kata kunci di dalam teknik industri itu sendiri adalah design, improvement, dan installation. Berikut merupakan skema dari industrial engineering. Lalu apa itu ergonomi? Nah, ergonomi ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan teknologi. Ergonomi juga bisa diintegrasikan berkaitan dengan human science to match system, environment, jobs, and product to the physical and mental abilities and limitation of people. Di dalam bagian ini dapat dilihat bahwa ergonomi merupakan irisan dari machine design, kemudian human factor, ataupun task design. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa ergonomis ini pertama dari match machine to task, match machine to human, and match task to human. Kemudian ergonomi berdasarkan IEA International Ergonomy Association, di sini ada keterangan bahwa ergonomi merupakan dari human centered design yang melibatkan keseluruhan aspek human ataupun user di setiap pengembangan sebuah sistem ataupun produk ya. Tujuan dari ergonomi itu sendiri yang pertama adalah
mengaitkan antara manusia dan mesin, fitting the task to the man, memberikan kemudahan dengan kapabilitas ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Dan di dalam video ini dapat dilihat terkait dengan pentingnya ergonomi di dalam implementasi di sebuah industri ataupun kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya apakah Anda pernah mengetahui bagian dari mendesain sebuah handles, kemudian tingginya, workstation-nya, kemudian mendesain sebuah keyboard, dan seterusnya, yang nyaman dan dapat digunakan serta dapat meningkatkan produktivitas. Lalu di dalam ekonomi itu sendiri ada beberapa cabang keilmuan. Pertama ada anatomi, antropometri, fisiologi, kedokteran, psikologi, dan sosiologi. Nah, adapun untuk keilmuan yang lain ini bisa diterapkan pada bioengineering, sistem engineering, safety, military, dan computer aided design. Kemudian keilmuan yang ada di ekonomi ada antropometri, biomekanik, fisiologi, industrial hygiene, manajemen, dan labor relation. Berikut merupakan cabang-cabang ya, mulai dari physical ergonomics yang berkaitan dengan fisik, manual material handling, human anatomy, antropometri, safety and health, sampai kepada cognitive ergonomy dari mental workload, human computer interaction, human reliability, work stress training. Kemudian ada juga berkaitan dengan work design, desain tempat kerja, desain metode kerja, participatory ekonomi, kemudian virtual organization, dan quality management. Ini adalah beberapa ilustrasi yang bisa dilihat terkait dengan isu yang akan diangkat. Dan ini juga ada bagian dari materi K3 nanti akan dipelajari di dalam ekonomi. Nah, untuk sistem kerja, apa itu sebenarnya sistem kerja yang ekonomis? Adalah sistem kerja yang mengandung keharmonisan antara manusia pekerja dengan lingkungan kerjanya. Ada partisipasi aktif dari karyawan dengan supervisor, ini disebut dalam salah satu metode yang disebut dengan partisipatory ergonomi, dari ahli ergonomi, tenaga kerja, manajer, dan tokoh masyarakat. Kemudian di dalam focus group discussion, di sini ada moderator, ada observer, dan ada partisipan. Lalu kita juga akan membahas tentang usabilitas. Di dalam usabilitas ini ada beberapa aspek ya, 5 aspek, mulai dari how many errors the user makes dalam menggunakan aplikasi ataupun produk ataupun website, seberapa banyak ya error yang ada, kemudian ada memorability, ketika user akan kembali lagi dalam desain setelah beberapa waktu, apakah masih bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian efisiensi berkaitan dengan how quickly, seberapa cepat gitu. Kemudian learnability, how easy to user dalam melaksanakan sebuah aplikasi ataupun produk. Terakhir adalah satisfaction, seberapa puas atau how pleasant is it to use the design. Kemudian di dalam ergonomi, materi RSKE ini ada juga berkaitan dengan antropometri. Nah, antropometri itu berkaitan dengan human body shape and size. Anthropos artinya dari bahasa Yunani artinya manusia atau person, metron artinya measure, limit, extent. Kemudian anthropometric, measurement of people. Kemudian anthropometric, measurement of the dimension of the body and other physical characteristic. Kemudian di sini ada tool design, peralatan, bagaimana kita bisa mendesain sebuah peralatan atau hand tool design mengikuti dengan postur yang ada dalam manusia ataupun user. Lalu ada juga materi terkait dengan material handling, terkait dengan identifikasi hazard, accessories, control risk, review control. Jadi bagaimana ekonomi dalam aktivitas manual material handling dan mengurangi risiko dalam
manajemen risiko. Nah, untuk aktivitas dalam material handling ini ada aktivitas lifting, pulling down, pushing, pulling, carrying, or moving. Lalu di dalam kognitif, display dan kontrol desain juga akan dipelajari di materi ergonomi yang berkaitan dengan bagaimana pemrosesan sebuah informasi dari sebuah persepsi, stimulus, kemudian masuk ke dalam pemrosesan sehingga selanjutnya masuk ke dalam kognitif aspek. Kemudian di dalam materi kognitif, display dan kontrol desain ini akan mempelajari ergonomi kognitif, lalu display, berbagai macam display kuantitatif, kualitatif, kemudian ada auditory display, ada visual display, kemudian ada juga taktil. Apa saja yang membedakan nanti akan dipelajari detailnya di materi kognitif, display, and control design. Nah, di dalam control design itu juga sama ya, bagaimana kita bisa mengkontrol sebuah produk, contohnya dengan push button, menekan, ataukah switch dengan memutar, gitu, ataukah dengan touchscreen. Nah, itu juga sama, itu merupakan bagian dari kontrol. Bila display itu adalah sesuatu yang ditampilkan, baik dari segi visual ataupun suara, sedangkan untuk kontrol adalah bagaimana kita bisa menghandle ataupun mengontrol dari sebuah produk yang ada. Nah, ini berkaitan dengan human information processing, di mana ada jadi hubungan mulai dari input, proses, sampai ke output. Kemudian di dalam lingkungan kerja fisik ini ada suhu, getaran, kelembapan, cahaya, suara, dan lain-lain. Nah, di dalam lingkungan kerja fisik ada berbagai macam aspek. Kemudian di dalam materi kuliah ini kita hanya akan mengambil kaitannya dengan suhu, sebagaimana bisa membuat risk control berdasarkan suhu. Apabila di materi pengukuran kerja itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengukur parameter dari suhu, getaran, kelembapan cahaya ataupun suara, maka di dalam RSKI ini kita bisa merekayasa sesuai dengan data yang ada, kemudian juga disesuaikan dengan peraturan kementerian yang masih berlaku. Lalu untuk suhu ini juga dibagi menjadi dua terkait dengan dingin dan panas, misalnya bekerja di lingkungan dingin ataupun bekerja di lingkungan panas. Kemudian ada berkaitan dengan getaran. Nah, di dalam getaran ini ada sindrom yang khas ya, bisa vibration white finger, kemudian ada juga whole body vibration, hand arm vibration, kemudian dari sini kita bisa mendesain apakah melalui engineering control ataupun rekayasa administratif kontrol, itu berkaitan dengan getaran. Kemudian ada kelembaban, ada cahaya, ini berkaitan dengan tingkat lux, terutama untuk pekerjaan dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian untuk suara, noise, ini dibagi menjadi dua ya, ada auditory dan non auditory. Auditory berkaitan dengan pendengaran, hearing loss, sedangkan untuk non auditory berkaitan dengan gangguan komunikasi. Nah, di sini di lingkungan kerja fisik ini juga sama tadi, bagaimana kita bisa membuat rekayasa sistem berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Contohnya misalnya kebisingan itu adalah berapa lama NAB, nilai ambang kebisingan yang diperbolehkan saat bekerja, itu juga perlu diperhatikan. 8 jam kerja itu maksimal adalah 85 desibel. Lebih dari 85 desibel maka akan mengurangi durasi waktu paparan ataupun pekerja yang bekerja di area tersebut. Lalu di dalam mata kuliah ini akan ada big project, yaitu penugasan untuk 4 orang. Nah, berikut merupakan soal latihan ya. Bisa
Dimulai dari yang pertama, temukan permasalahan ergonomi dalam keseharian Anda. Kemudian bagaimana alternatif dalam melakukan aktivitas tersebut, bisa juga membandingkan biaya, tenaga anggota tubuh yang digunakan dan dari sistem kerja di setiap cara tersebut. Kemudian itu soal satu. Nah, ini adalah perbandingan yang ada. Kesimpulannya, RSKI adalah mata kuliah untuk membantu memperbaiki suatu sistem kerja yang mengandung keharmonisan antara manusia, pekerja dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat, perkakas, bahan, metode kerja, serta lingkungan kerja fisik. Baik. Nah, ini merupakan beberapa penjelasan untuk big project. Ya, bila beberapa referensi terkait dengan expo, bila dalam keadaan luring maka bisa di kampus, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah beberapa presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa terdahulu, membuat prototyping. Nah, untuk tahun 2020 lebih kepada online ya, expo melalui Lab DSKE Instagramnya. Nah, yang berikut merupakan testimoni dari Big Project, sehingga semoga dapat menyemangati Mas dan Mbak yang mengikuti perkuliahan pada semester ini. Baik, untuk referensi dapat dibaca pada slide. Ada Bridger, Introduction to Economic, Trengen, Tayari, Cromer, Philips, Sender McComas, berkaitan dengan Human Factor in Engineering Design. Kemudian ada Introduction to Human Factor Engineering. Baik, itu saja untuk materi kuliah pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.